berarti nanti hanya lambung, ya, hanya gaster, hanya usus halus saja yang kita bicarakan, yang kita bahas, ya. Tapi kalau kita bicara sistem gastrointestinal, berarti mulai dari mulut. Artinya, ini kan pemeriksaan fisik. Kalau Anda mau melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, ya, terkait adanya keluhan berhubungan dengan pencernaan pasien, jangan hanya yang dikotak-katik perutnya saja. Perutnya, nanyain apa yang terkait dengan perut, gitu ya. Tapi juga dimulai dari mulut. Cek juga giginya. Cek juga lidahnya, ada stomatitis enggak, atau istilahnya sariawan. Karena itu berpengaruh terhadap kemampuan dia mencerna makanan, menggigit makanan, ya. Kalau dia sariawan kan akhirnya susah. Kemungkinan dia tidak bisa asupan makanannya kurang juga berhubungan dengan sistem pencernaan. Justru bukan sistem pencernaan di bagian dalamnya, tapi justru pencernaan di bagian luar, di atas. Ya, misalkan sakit gigi lah, atau misalkan dia ada stomatitis lah, banyak di daerah mulut, di lidah, di bibir, yang menyebabkan dia tidak bisa asupan makanannya kurang gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara gastrointestinal itu bicaranya tuh dari atas, ya. Sama seperti kemarin kita bicara tentang sistem pernafasan ya, kardiovaskuler, ya. Kardiovaskuler itu termasuk dilihat apanya coba kemarin itu. Yang dilihat kemarin kardiovaskuler waktu lagi inspeksi, apanya yang diinspeksi? Coba. Kemarin. Yuk. Izin menjawab di bagian lehernya, Ibu. Leher. Ya, terus apa lagi? Selain leher. Yuk, apa lagi? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Boleh. Kukunya juga. Nah, kukunya coba ya. Kukunya itu seperti genderang kan Ibu bilang itu kalau ini ya, kalau oksigen paru ya. Kukunya juga menjadi warnanya pucat ya. Itu juga termasuk untuk pasien yang dengan gangguan kardiovaskuler, bibirnya sianosis atau tidak. Pernafasan juga gitu, bukan hanya dilihat dadanya saja, tapi dilihat juga yang lainnya. Ya, nah ini sama juga ya. Nah, ini gastrointestinal ya. Kita mulai dari mulut. Ini pasti Anda sudah belajar ya, sampai ke anus ya. Ini pelajaran ini pasti sudah, termasuk Anda mempelajari produksi ya. Di lidah itu ada berapa bagian pengecapan, produksi salivanya ya. Ini sudah belajar nanti di IBD ya. Anda sudah pelajari di IBD ya. Jadi nggak perlu lagi saya bahas. Nah, ada sistem pencernaan atas dan ada sistem pencernaan bawah. Ya, sistem pencernaan atas tuh yang tadi nih, mulut, saliva ya untuk menelan, esofagus. Ada gerakan peristaltik di sini ya. Nah, di sini adalah sistem pencernaan yang bagian bawah. Ya, ada small intestine, stomach itu lambung ya. Stomach itu lambung, ini lambung ya. Ada small intestine, tuh yang small, ada yang large, tuh ada yang besar. Kemudian ada rektum, ada anus. Nah, ya, ini semua adalah sistem pencernaan. Nah, ini organ-organnya, organ-organ tambahannya ya. Yang termasuk sistem pencernaan ada hepar juga masuk ke dalamnya ya, ada hepar ya. Kemudian juga nanti ada cystic duct empedu, ini empedu ya. Empedu di dalamnya ada, kemudian ada pembuluh-pembuluh darah ya, di sini ya. Termasuk dalam sistem ada pankreas ya, masuk dalam sistem tambahan di gastrointestinal ya. Liver ya, kemudian badak empedu, pankreas ya. Gallbladder yang di duodenum ya, yang antara heparnya ya. Nah, kita bicara ada berapa kalau kita bicara tentang pengkajian pada sistem
ya gastrointestinal, ya mulai dari mulut, ya. Kemudian ada berapa metode apa saja yang kita gunakan pada sistem untuk mengecek gastrointestinal? Berapa metode pemeriksaan fisik yang Anda gunakan? Atau metode pemeriksaan fisik apa aja yang Anda gunakan untuk melakukan pengkajian pada sistem gastrointestinal? Yuk, saya udah suruh baca loh, buat resumenya, saya bilang. Ayo, siapa menjawab? Ya, izin Ibu. Ya, monggo, silakan. Ya, ada 4 Ibu. Yang pertama itu kalau buat pemeriksaan yang abdomen ini, pertama ada inspeksi, yang keduanya itu auskultasi, yang ketiganya itu ada perfusi, yang keempatnya itu baru inspeksi. Yang keempatnya Palpasi. apa Ibu? Ya, betul. Bagus. Kalau yang diinspeksi apa yang ingat ya, kalau inspeksi itu bukan hanya abdomennya saja ya. Ya, tadi sistem pencernaan itu kan dari mulut, ya. Jadi yang diinspeksi itu bukan hanya abdomennya saja. Ya, kalau pemeriksaan bisa bagian abdomennya. Karena kalau nanti masuk ke mulut itu akhirnya berhubungan dengan pemeriksaan yang hand ya. Head, ears ya kan, eyes itu kan sudah ya pemeriksaannya ya, hands ya bagian kepala ya. Nah, kalau untuk inspeksi ya dia tetap dari mulut dulu ya, inspeksi Anda lihat ya, lihat gigi, lihat mulutnya keadaannya ya. Hanya kenapa loh Bu, nanti bentrokan dong sama pemeriksaan daerah kepala? Iya, bentrokannya dalam arti kata Anda melihat itu sehubungan dengan kemampuan dia untuk pemasukan makanan, karena itu berhubungan dengan pencernaan. Ya, Anda hanya lihat, oh pantesan pasiennya mengalami keluhan tidak bisa makan atau apa karena ternyata misalkan ada stomatitis ya, atau misalkan giginya banyak yang tanggal atau apa. Nah, itu yang berhubungan itu. Nah, itu inspeksi ya. Nah, inspeksi juga adalah abdomen. Apa yang kamu inspeksi secara abdomen coba? Abdomennya apa yang diinspeksi? Ya, izin Ibu. Apa ya abdomennya diinspeksi apa? Abdomen dilihat Ibu ada bekas luka di perutnya. Luka di perutnya, ada operasi enggak ya? Yang pada wanita misalkan operasi seksio ya, seksio yang untuk kelahiran. Terus apa lagi? Terus dilihat juga abdomennya sama Apanya? ada gerakan nafasnya ya. Ya, jadi kalau misalkan pengkajian ya, kalau kita bicarakan pengkajian, kita lihat nah ini ya, inspeksi. Ya, nah ini tadi checking for simetris ya. Simetris apa enggak? Apa yang simetris? Nah, 4 kuadran ini nih. Ya, abdomen itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ya. Right RUQ, right upper quadrant. Left ya, upper quadrant. Right lower quadrant. Left lower lower quadrant. Ya. Kenapa Anda mengecek keempat ini? Nah, nanti pertanyaannya adalah maksudnya apa sih di bagian 4 ini? Pada bagian kanan itu ada apa? Ada hepar. Gitu, ya. Ya, nanti kalau ada ujian pertanyaannya gini. Lambung itu atau gaster itu terletak pada abdomen berada di bagian apa? Di bagian apa coba? Gaster. Lambung. Nih. Ya. Lower di left. Kiri atas, kuadran kiri atas tuh. Ya. Hati ada di mana? Hati itu sebelah kanan. Jadi nanti kalau Anda ujian praktikum, misalkan saya bilang sama Amar, coba lakukan pemeriksaan fisik abdomen untuk mengkaji hepar. Terus Amar menekannya di perut, kan melakukan palpasi ya.
Palpasi, lihat Amar, ada nggak pembesaran pada hepar? Terus Amar melakukan palpasi untuk melihat ada pembesaran nggak atau ada tumor nggak di hepar. Lalu yang Amar tekan sebelah kiri, abdomen sebelah kiri bawah, ngawur kan? Ya nggak ketemu-ketemu. Paham nggak maksudnya? Ya, liatin sama dokter, sama perawat di ruangan, kamu diketawain. Aduh, ini mahasiswa diketawain. Masa melakukan palpasi hepar di sebelah kanan, kiri lagi, deh. Jangan bikin malu gitu. Ya. Ini batas tengahnya mana, Bu? Kan bingung kan? Nah, kamu tahu umbilikalis kan? Puser biasanya orang awam. Nah, itu batasnya. Jadi Anda bisa cek. Ya, mana bagian kanan, mana bagian kiri. Dulu itu terjadi ini enggak? Penumpukan gas enggak? Di mana? Coba di daerah usus pasien. Kita melihat pasiennya kan kembung, saya perutnya kembung. Nah, berarti kan banyak gas ngumpul di daerah ususnya ya. Terus yang Anda palpasi di sebelah atas kanan, itu kan hepar di situ. Memang hepar ada kumpulan gas kan enggak? Begitu. Paham ya? Jadi ini adalah lokasi abdomen, ya lokasi abdomen 4 kuadran. Jadi Anda di sini harus menghafal di bagian kanan, bagian kiri, bawah, ya atas bawah itu organ apa aja yang ada di dalam situ gitu. Ya. Ini Anda lihat. Nah, jadi kalau Anda inspeksi, berarti inspeksi keempat ini dilihat ya. Ada pembesaran apa enggak? Pembuluh-pembuluh darahnya. Kalau pada pasien sirosis hepatis ya, nanti mungkin kalau kalian tahu pasien sirosis hepatis, dia itu abdomennya membesar. Ya, isinya cairan. Itu yang dikenal dengan nama asites. Ya. Kemudian saking membesarnya perutnya itu ya karena kumpul cairan jadi tertekan sehingga pembuluh darah yang di daerah perut itu dia menonjol. Jadi Anda bayangkan kalau Anda melihat jari-jari tangan Anda ini kan kelihatan vena-venanya ya. Ya, kelihatan. Nah, itu terjadi kelihatan itu di perut sampai menonjol-nonjol begini. Yaitu pada sirosis hepatis. Kenapa? Karena terjadi penekanan pada abdomen yang disebabkan karena penumpukan cairan sehingga pembuluh-pembuluh darahnya jadi kelihatan. Nah, itu Anda inspeksi di situ. Ya, apalagi Anda inspeksi pada ibu hamil. Nah, ibu hamil kan kelihatan. Ya, bergerak-gerak bayinya bergerak-gerak misalkan seperti itu. Itu kelihatan ya. Jadi itu yang Anda inspeksi. Ya. Nah, auskultasi. Tadi Amar bilang katanya habis inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi Amar ya. Nah, kenapa urutannya begitu? Kalau di tempat-tempat kemarin itu kita bicara kardiovaskuler, pernafasan itu kan urutannya inspeksi, perkusi, palpasi, auskultasinya belakangan. Kenapa auskultasi harus kalau di bagian abdomen ya? Kenapa auskultasi harus dilakukan dulu sebelum perkusi atau palpasi? Ayo, ada nggak yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Boleh. Kenapa dilakukan auskultasi dulu sebelum perkusi? Karena kalau misalnya kita melakukan perkusi terlebih dahulu, itu akan ada peningkatan bising dari usus, Ibu. Jadi dari inspeksi itu langsung ke auskultasi agar pengecekan bising itu secara murni gitu, Bu. Tidak ada bekas dari yang kita lakukan sebelumnya. Ya, betul. Ya, betul. Makanya kalau Anda melakukan pemeriksaan fisik pernafasan, kardiovaskuler, ya, itu sekaligus Anda periksakan, Anda melakukan pemeriksaan auskultasi kan? Waktu lagi memeriksa dada kan, Anda memeriksa pernafasan, Anda memeriksa jantung, ya, itu kan auskultasi kan metode pemeriksaan fisik yang paling akhir. Untuk pemeriksaan toraks, untuk dada dan kardiovaskuler jantungnya, langsung auskultasi dulu abdomen gitu. Ya, jadi pasiennya nggak bolak-balik dibuka bajunya, betul kan? Waktu lagi membuka ini kan membuka baju gitu. Jangan Pak lupa Pak, saya perutnya belum buka lagi bajunya, jangan gitu ya. Jadi langsung sekalian. Nah, seperti contoh gambar ini. Ya ini perawatnya pasti sebelumnya juga memeriksa dada itu. Jadi sekali buka, sekali nggak buka tutup gitu. Ya. Jadi inspeksinya kapan, Bu? Ya waktu Anda auskultasi, sebelum Anda melakukan auskultasi di abdomen, ya inspeksi aja sebentar gitu. Kan yang diinspeksi itu kan
hanya perutnya saja. Perutnya apakah dia simetris kanan kiri di 4 kuadran itu, kemudian ada benjolan atau tidak, ada apa namanya, tonjolan pembuluh darah atau tidak. Kalau pada ibu hamil ada pergerakan kepala bayi atau tidak, kan gitu. Ya. Bagus ya. Nah, auskultasi. Jadi apa yang Anda auskultasi? Yang Anda auskultasi itu tadi bising usus. Berapa sih normalnya bising usus? 5-35 kali per Ya, 5-35 kali. Kalian sudah saya kasih tahu buku saya belum untuk dibeli? Pemeriksaan fisik belum ya? Oh, terserah kalau ini saya menulis buku pemeriksaan fisik. Itu kayaknya kalau nggak salah diterbitin sama Gramedia ya, Gramedia digital ya. Kalau dulu-dulu selalu mahasiswa saya suruh pakai itu. Kalau nggak tanya kakak kelas kalian, kalau mereka punya, kalau boleh dipinjam silahkan. Kalau nggak kalian cek saja bukunya, nanti coba saya kasih tahu ya bentuk bukunya. Pemeriksaan fisik. Coba ada yang bisa buka nggak pemeriksaan fisik Eviana gitu. Kalau ada nanti tolong di ini. Ya itu bukunya nggak mahal kok harganya ya. Tapi itu cepat habis ya karena banyak yang pakai itu ya buku itu pemeriksaan fisik pada keperawatan ya. Nah, ini ya untuk melihat bising ususnya ya 3-35 kali. Nah, setelah melakukan tadi itu ya bising usus, lalu Anda lakukan perkusi. Nah, ini perkusinya ya. Ini perkusi. Perkusinya di mana? Ya di 4 kuadran itu tadi. Ya, sama seperti paru-paru berada di dalam rongga dada, ya. Abdomen pun berada dalam rongga. Jadi bentuknya rongga begini. Di dalam rongga itu ada hepar, ada usus, ada lambung, ya. Ada duodenum, ada jejunumnya, itu semua ada di situ. Ya. Tuh makanya dia bisa diperkusi. Nih, bisa menimbulkan bunyi. Ya, yang diperkusi adalah di 4 lokasi ini. Perkusi itu tidak mendengarkan peristaltik, peristaltik didengarkannya dengan auskultasi. Perkusi itu dilakukan untuk mengetahui adanya penumpukan, apakah ada tumpukan gas, akumulasi gas ya di dalam rongga abdomen ya, untuk penumpukan cairan ya. Nanti dia ada bunyinya. Nah, ini drum and humdrum nih. Ada bunyinya macam-macam ini. Ada bunyinya timpani, timpani ini clear nih itu. Ya. Ya. Kemudian ada bunyinya drum nih. Ya, jadi ada beberapa bunyi ya. Mungkin kalian lihat juga nanti kalau pas di bagian kidney ya, di bagian ginjal, di bagian liver itu bunyinya berbeda karena di situ ada sama seperti apa? Ada dia lebih menonjol ya ke arah apa? Ke arah rongga abdomen sehingga bunyinya akan lebih padat. Ya dibandingkan kalau Anda di bagian bawah. Di bagian bawah di lower baik upper maupun di left, di kanan maupun di kiri ya, di right ataupun di kiri itu dia bunyinya lebih keras ya. Nih bagian sini ini yang dikerjakan oleh perawatnya ini lebih keras kalau bagian bawah ya. Nah, ini oke. Selanjutnya ya di perkusi, lalu nanti nah ini perkusi. Nah, ini perkusi kalau daerah apa spleen ya. Spleen ya. Anda bisa posisinya miring ya untuk melihat apa mendengarkan ya. Paling bagus posisinya miring kalau spleen itu. Ya. Nah, ini ya. Ini berikutnya adalah palpasi. Nih, palpasi. Palpasi itu ada 2 jenis ya. Light palpasi atau palpasi ringan ya, dan deep palpation atau palpasi dalam. Kalau palpasi ringan biasanya dia hanya 1 tangan. Ini seperti orang ini. Jadi ditekan, ditekan, ditekan. Di mana yang ditekan? Di 4 kuadran. Pokoknya patokannya 4 kuadran aja, ya. Kuadran. Ya. Nah, kemudian kalau dia harusnya secara normal Ibu katakan itu seperti hepar, kemudian seperti ginjal, itu tidak teraba. Harusnya tidak teraba.
Tapi kalau misalkan kalian palpasi bagian kanan atas itu tempatnya hepar, kalian merasa kok seperti saya mempalpasi kok seperti ada benda ya gitu, di bawah ini kok ada benda ya. Nah, itu kemungkinan terjadi pembesaran hepar. Ya, harusnya secara normal kalau Anda palpasi tidak terasa. Jadi kalau Anda palpasi perutnya itu seperti tenderness lunak gitu ya di palpasi. Tapi kalau kalian melakukan palpasi Anda merasakan suatu ganjalan ya di bawah jari Anda ini, itu berarti ada pembengkakan. Paham ya? Pembengkakan. Nah, kalau ada pembengkakan itu biasanya Anda, kalaupun misalkan Anda nggak merasakan, ya, Anda bisa lakukan secara deep, ya. Anda melakukan secara deep palpation, jadi tangannya satu, satunya lagi di atas. Jadi tangan yang satu ditekan lagi dengan tangan yang atas. Itu adalah untuk melihat lebih dalam, jadi ditekan lebih dalam. Nah, kalau di ginjal itu kan terletak di pinggang ya, pinggang kanan dan kiri. Ginjal itu posisinya agak di depan, agak di belakang ya. Sehingga kalau di ginjal biasanya satu tangan Anda ditarik dari atas perut ya, ditarik, itu adalah mengangkat pinggang pasien lalu atasnya Anda tekan. Nah, gini. Ada nggak ya gambar di sini? Sebentar. Nah, ini nih ya, ada nih. Nih. Anda tarik dari bawah ya. Anda tarik dari bawah lalu Anda tekan dari atas. Nah, itu pada ginjal. Ya, ini kalau yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sananya Anda juga bisa tarik, jadi bisa berlawanan juga atau bisa dari. Yang penting satu tangan Anda dari bawah, satu tangan Anda dari atas. Yang bawah ngapain? Yang bawah itu bukan hanya masukin tapi dinaikin ke atas. Jadi waktu tangan itu Anda masukin di bawah pinggang, bukan cuma dimasukin doang, diselipin doang, bukan diselipin. Anda masukin tangan di pinggang, dinaikin ke atas begini. Jadi pinggangnya itu seperti naik ke atas, dari bawah, dari atas ditekan. Paham nggak maksud Ibu? Bisa kebayang ya? Nah ini untuk baik palpasi hepar juga begitu, sebelah kanan ya, ini lihat nih sebelah kanan atas ya. Hepar juga, ginjal juga. Ya, itu sebenarnya untuk merasakan benar nggak sih ada benjolan atau tidak gitu. Kalau yang tadi kan kalau yang light itu kan cuman yang ngeraba-raba itu kan hanya untuk lihat lebih ke arah dia untuk menekan ada nyeri atau tidak. Kalau palpasi ringan ditekan ada nyeri atau tidak gitu. Tapi kalau untuk mengetahui organ hepar, organ ginjal itu kan di dalam abdomen. Caranya itu dengan deep palpation, yaitu tadi bisa posisinya tangan Anda satu tarik lalu ditimpa dengan tangan satu. Bisa juga ada dengan cara bagian belakang itu ditarik ke atas ditarik ke atas ya, dinaikin ke atas nih seperti gambar ini, lalu dari atas ditekan. Ya. Itu adalah palpasi ginjal atau nanti palpasi lever juga seperti itu. Ada nggak palpasi lever ya? Nah, ini. Nih, lihat ya. Lihat nggak? Spleen. Ya. Oke. Nah, ini adalah palpasi. Ya, metode yang paling terakhir. Pokoknya inspeksi dulu, auskultasi, perkusi, baru palpasi. Kenapa? Kalau palpasi soalnya perutnya ditekan-tekan gitu. Ya, jadi supaya aman, supaya jangan mengganggu yang lain, jadi palpasi dilakukan paling belakang. Nah, ingat juga palpasi ringan, tadi yang palpasi ringan itu umumnya digunakan untuk mengetahui adanya nyeri. Nah, di abdomen itu umumnya nyerinya itu nyeri alih. Tuh, nyeri alih nggak? Kalian apa nyeri alih ya? Nyeri yang menyebar. Nyeri alih, nyeri yang menyebar. Jadi kalau pasiennya bilang, kalau Anda mau melakukan sebelum palpasi, misalkan pasiennya dengan dengan operasi appendix, buntu istilahnya orang awamnya. Dia kan nyeri kan? Ayo, usus buntu appendix ada di sebelah mana? Di kuadran itu sebelah mana? Izin menjawab, Bu. Di kanan bawah. Benar sekali, kanan bawah ya. Jadi kalau ada orang lagi usus buntu, dia kan kesakitan. Biasanya akan dikurangi dengan cara posisinya miring atau kakinya tekuk.
Jangan suruh tekuk kaki kiri. Orang yang kanan yang kesakitan kamu suruh tekuk kaki kiri. Ya, tekuknya kaki apa? Kaki kanan untuk mengurangi rasa nyerinya. Ya. Biasanya ditekuk kakinya untuk mengurangi rasa nyerinya. Ayo, Mbak, tekuk kaki kiri. Orang yang sakit kanan disuruh tekuk ke kaki kiri. Nah, kan? Itu karena perawatnya tidak paham posisinya. Nah, di sini ya. Di sini. Ya, nih. Nih, appendix di sebelah sini. Ini dia nih tuh. Tumbai cacing. Ya, dia bisa berkurang nyerinya kalau kita miring posisinya sambil nekuk kayak orang nekuk gitu loh, megang dengkulnya. Ya, yang dipegang jangan dengkul kaki kiri, orang yang posisinya di kanan yang dipegang dengkul kiri. Ya, nah ini mana tadi? Nah, itu ya. Kemudian ini adalah untuk mengecek asites. Asites yaitu adanya penumpukan cairan yang tadi Ibu katakan. Ya, jadi begini nih posisinya kanan sama kiri. Jadi karena dia penumpukan cairan, cairannya itu bisa diketengahkan untuk melihat berapa tingginya ini abdomennya itu. Jadi bisa ketahuan berapa jumlah diperkirakan jumlah cairannya. Jadi posisi tangannya dikiniin, gini. Jadi karena dia berisi cairan, ini penumpukan cairannya kita ketengahkan gitu loh. Terus kita lihat ketinggiannya. Ini abdomen. Ya, di mark katanya dibikin tandanya. Sebelah mana sebenarnya? Ini lihat perawatnya nih. Oh, sebelah sini segini katanya. Dibikin tangannya ya. Nanti di KMB akan dipelajari lagi. Ini juga posisi untuk abdominal aorta, melihat pembuluh darah. Nah, ini. Ya. Nah, ini yang tadi untuk mengurangi rasa nyeri, salah satunya tuh dengan ini. Ya. Nah, tadi yang pertanyaan yang tadi saya belum selesai ya. Yang tadi dikatakan kalau pada nyeri appendix, misalkan nyerinya di sebelah kanan bawah. Ya. Sebelah mana? Sebelah kanan bawah. Biasanya kan Anda langsung menekan kan untuk melihat nyerinya seperti apa. Kalau baru aja dipegang udah terasa nyeri, berarti itu nyerinya termasuk hebat. Tapi kalau agak ditekan sedikit lebih dalam, cuma dipegang aja nggak terasa nyeri. Tapi kalau tekanannya agak sedikit ke dalam, baru dia terasa nyeri. Jadi Anda bisa mengecek kadar nyerinya pasien seperti apa tingkatannya dengan cara menekan perutnya. Nah, kalau misalkan dia sudah nyeri, kalau pasien mengeluh nyeri, jangan Anda langsung tekannya. Anda tanya dulu nyerinya mana? Nyerinya di kanan bawah. Jangan dulu ditekan di kanan bawah. Kalau Anda tekan di kanan bawah, itu nanti akan menyebar ke semuanya nyerinya. Yang tadinya bagian kanan atas, kiri atas tidak nyeri, akhirnya jadi nyeri. Jadi caranya adalah, kalau dia bilang yang nyeri itu di kanan bawah, Anda tekan dulu yang bagian atas. Ya, sini nyeri enggak? Oh enggak. Perut atas ini, kuadran kanan atas, kuadran kiri atas dulu. Jangan yang kanan, karena kanan tadi nyeri. Harusnya dia jawab tidak. Ya, kiri bawah harusnya jawabnya tidak gitu. Ya, nah yang terakhir yang bagian nyeri itulah baru Anda tekan yang terakhir. Anda palpasi yang terakhir. Ya, jangan begitu Anda pasien mengatakan, oh bagian atas yang nyeri, bagian atas langsung kamu tekan. Ingat, kalau di abdomen itu nyeri itu menyebar. Jadi kalau kamu tekan bagian yang nyeri, dia akan merasakan nyeri di semua abdomen. Ya, sering sekali begitu mahasiswa, di mana yang dikatakan nyeri di situ ditekan duluan, dipalpasi duluan. Padahal justru yang dikatakan nyeri itu dipalpasinya belakangan ya. Jadi untuk menghindari terjadinya false pain, false nyeri. Ya. Oke. Ya, ini berikutnya adalah rektum dan anus, ini termasuk gastrointestinal. Ya, kalau inspeksinya ini biasanya kita ini menggunakan sarung tangan ya. Karena rektum ya dan anus berarti menggunakan sarung tangan. Nah, lihat posisinya ini. Nah, ini lihat ada ini enggak? Ada hemoroid enggak? Ada polips enggak gitu. Ada perlukaan kah di daerah abdomen, di daerah rektum atau daerah anus. Ini termasuk ya pemeriksaan. Oke, nah ini adalah beberapa abnormal findings ya, temuan-temuan abdomen. Nih lihat nih. Ini yang saya katakan tuh. Kalau bentuknya gas tuh kayak gini.
Ada gasnya banyak tuh di dalamnya tuh, gas. Ya. Kalau Anda ngelihatnya enggak, tapi kalau nanti dalam pemeriksaan tuh seperti ini, jadi gasnya menumpuk di dalam itu, berputar. Ya. Kemudian ada yang namanya ini hernia, nih lihat nih. Ini Anda ngelihatnya dari inspeksi. Ya, inspeksi. Nih hernia nih. Kemudian ada yang tumor. Tumor jadi perutnya itu seperti membesar gitu ya, seperti hamil tapi dia bukan hamil gitu. Punya hamil enggak, tapi perutnya gede kayak hamil, itu kemungkinan tumor ya. Nah, nyeri juga, nyeri pada abdomen itu macam-macam. Ada nyeri seperti terbakar, artinya nyeri seperti kram. Jadi kalau kalian biasanya punya keluhan abdomen, nyeri pada abdomen, ke dokter, datang ke dokter, pasti ditanya dokter, nyerinya seperti apa gitu. Itu udah pasti. Karena beda, kalau di abdomen itu nyerinya beda-beda. Ada nyeri seperti terbakar, panas. Pernah nggak ngerasain perutnya panas? Perutnya tuh panas. Nih. Atau biasanya yang perutnya panas itu pada pasien ini, GERD itu loh, yang suka, yang menyebabkan suka sampai kematian itu, GERD itu ya. Jadi perutnya tuh rasanya nggak enak gitu loh, seperti terbakar, kembung tapi seperti terbakar, yang menyebabkan dia itu sampai nggak bisa nafas karena rasanya apa namanya gasnya itu mendorong ke atas dan menyumbat jalan nafas. Nah, itu GERD itu. Ya, ini hati-hati ini. Orang bilangnya, oh dia sakit jantung, padahal bukan jantung. Asam lambung, kok bisa ya penyakit asam lambung sampai menyebabkan kematian? Ini kok ada suara ya? Halo, ada suara ya? Suara siapa ya? Padahal ditutup semua. Nah, ini ada nyerinya kram. Siapa yang pernah kram perut? Kram, perutnya kram, tegang gitu, kram gitu ya. Ini biasanya pada pasien diare, konstipasi, flatulence itu yang dia gasnya banyak sehingga bawaannya flatus terus nih. Cramping perutnya itu, ya kram. Severe cramping itu seperti appendicitis yang tadi dikatakannya appendix itu yang nyerinya sakit banget. Ya. Stabbing. Ini ada jenis-jenis nyeri pada abdomen. Ya. Nah, kemudian biasanya ini kalau di abdomen di bagian stomak tuh di tengah ya mid epigastrium tuh biasanya nyerinya itu bisa sampai ke shoulder nih tuh. Ini kan saya bilang kalau nyeri abdomen itu bisa kemana-mana nyerinya nih, lihat. Nyerinya di perut. Tetapi bisa sampai kemana coba ini nih. Shoulder sini loh, bahu loh. Nah, jangan Anda pikir sakit daerah bahu harus belah dari Anda kembung, perutnya nggak enak, tapi kok ini kok badan sebelah sini kok sakit-sakit. Nah, itu jangan-jangan dari abdomen ini. Nih. Ya, ini yang saya katakan tadi nyeri abdomen itu tuh suka menimbulkan nyeri alih, nyeri menyebar. Ya, seperti appendix nih. Appendix, proximal colon tuh sampai ke belakang, back sampai ke belakang. Nyeri pada bagian kolon tuh sampai ke belakang, ke arah punggung. Ya. Nyeri pada daerah mid epigastrium itu sampai ke scapula di sini. Kok bisa ya Bu ya nyerinya di perut tetapi jadi punggungnya yang terasa sakit. Nah, iya itu. Itu nyeri alih itu seperti itu. Nyeri pada pankreas itu bisa sampai ke back and left shoulder. Jadi di bahu sampai ke punggung belakang. Ya, makanya masalah di perut itu bisa sampai kemana-mana. Ya, yang sakit perutnya, yang bermasalah perutnya, yang sakit badannya. Tuh ini perut. Ya. Jadi bukan dianggap hal yang enteng ini masalah perut karena dia bisa menyebar. Ya. Oke. Saya rasa ini adalah abnormal sound-nya ya. Lokasi-lokasinya kalau hiperaktif itu biasanya pada diare, hipoaktif jadi nggak ada kedengaran bunyi. Misalkan pada peritonitis ya, peritonitis itu infeksi. Jadi kita nggak dengerin bunyi itu, bunyi bising ususnya. Sama seperti orang habis operasi ya, habis operasi di anestesi kan nggak boleh makan, nggak boleh minum dulu. Kalau Anda dengarkan bising ususnya dia nggak ada, karena bising ususnya itu dihambat kerjanya karena pengaruh obat biusnya.
Ya. Nah, kalau Anda tidak mendengarkan bunyi bising usus, jangan coba-coba sekali-sekali pasiennya dikasih minum, dikasih makan. Karena yang terjadi nanti adalah refleks balik. Ya. Kalau dia bising ususnya tidak terdengar, berarti bising peristaltiknya tidak ada, berarti tidak sedang bekerja. Kalau sedang tidak bekerja, jangan coba-coba masukin makanan. Nanti yang ada dia tersedak. Berarti akan terjadi refleks balik. Kan ditolak. Kenapa? Karena tidak ada gerakan peristaltiknya. Akhirnya ditolak, keluarlah lewat mulut. Yang bahayanya itu adalah kadang suka masuk ke pernafasan atau tersedak. Ya, itu. Jadi makanya kenapa pasien habis operasi itu selalu tidak boleh langsung minum, langsung makan. Ditanya dulu, udah kentut belum? Kentut itu menunjukkan bising ususnya sudah mulai bekerja. Atau Anda dengarkan pakai stetoskop, sudah terdengar belum bising usus di 4 kuadran itu. Ya, ini ada nih di buku yang kalian sudah saya berikan ya. Materinya kalau enggak nanti saya juga kasih ini juga nggak apa-apa. Kalau enggak di buku saya juga ada. Ya, di buku saya juga ada ini. Tapi nggak semuanya ini ya. Nah, ini yang Anda lihat ya, abnormalitas gastrointestinal, beraknya berdarah ya, BAB-nya berdarah, konstipasi, diare, disfagia. Ya, disfagia itu nggak bisa menelan ya. Mau nelen tuh susah. Mual, muntah, hepatomegali, pembesaran hepal, splenogali, pembesaran spleen ya. Kemudian ini adalah tanda-tanda lagi nih, ada gangguan. Ini tidak di pencernaan tetapi jaundice. Jaundice itu kan berarti di empedu. Ya, empedu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu izin bertanya. Pada saat palpasi di bagian upper itu ada nggak sih Bu kayak pas lagi palpasi itu ketukar sama megang rongga rusuk gitu loh Bu? Bisa nggak sih Bu? Oh bisa. Maksud kamu itu bagian sternum itu ya, bagian dada ya, dada bagian bawah ya. Bisa. Ya. Jadi tapi nanti Anda mencari kalau terasa oh itu berarti bukan di situ. Jadi Anda di bawahnya pasti karena abdomen itu kan masuk juga ke dalam rongga. Jadi kan kalau rongga paru begini kan nanti di situ langsung ada abdomennya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau Anda merasakan tulang, oh itu tulang iga. Tapi jangan dicatat di bawahnya atau di mana gitu. Itu yang Anda periksa. Pokoknya sifatnya kalau di abdomen dia kan bentuknya tender, apa namanya? Lunak gitu. Kalau di dada kan ada seperti tulang kan? Ada seperti poste ya. Kalau di abdomen dia bentuknya lunak. Udah, ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Perkenalkan nama saya Talita. Ibu, saya ingin bertanya, kan kalau kram haid itu juga di sekitar perut ya, Bu. Terus cara bedainnya kram karena haid dan kram karena penyakit yang lain itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, kram itu maksudnya nyeri ya karena mau haid ya. Ya, biasanya gini, Anda ketahui dulu ya. Anda kan sudah hafal nih apa namanya jadwal menstruasi, pola menstruasi Anda kan Anda sudah hafal. Awal bulan, contohnya misalkan seperti saya awal bulan. Awal bulan tuh saya sudah mulai ngerasa tuh badan nggak enak, pusing, terus perut terasa sakit. Nah, saya sudah mulai prediksi. Ini kayaknya nyerinya ini nih sindrom premenstruasi, tanda-tanda yang keluar, tanda-tanda yang muncul pada saat belum menstruasi mau premenstruasi. Biasanya nanti gejala itu sekitar 2-3 hari langsunglah mulai keluar itu. Bercak-bercak menstruasinya mulai keluar. Gitu. Jadi biasanya Anda membedakannya apa enggak yang jelas itu dia harus tahu dulu pola menstruasinya. Nah, kalau Anda oh ini kayaknya nih apa namanya nih sindrom premenstruasi nih saya nih sakit begini, pusing gitu ya. Itu Anda bisa lihat. Nah, dalam 2-3 hari ke depan tuh biasanya Anda akan menstruasi. Ya. Kalau Anda sudah gitu ya Anda tinggal ada obat-obatan ya, obat-obatan untuk mengurangi nyeri menstruasi katanya ada gitu ya. Atau minum saja Sanmol ya, paracetamol itu juga sudah bisa. Kalau misalkan udah nggak ini ya ada obat untuk mengurangi nyeri menstruasi. Ya, biasanya kan ketahuan, Mbak. Setiap perempuan kan setiap wanita pasti akan tahu dia
pola menstruasinya pasti akan tahu. Ya, awal bulan kah, atau pertengahan bulan kah, atau akhir bulan itu pasti tahu mereka. Dan harus tahu, setiap perempuan tuh harus tahu. Saya kapan ya, jangan sampai Anda kelupaan. Loh, saya tuh menstruasinya kapan ya, kok nggak tahu. Nah, kan repot. Anda harus mencatat. Kalaupun akhirnya mundur-mundur nggak apa-apa. Oh, minggu ini ternyata di awal bulan. Beberapa hari, oh di pertengahan bulan. Tapi Anda catat, karena nggak akan langsung berubah. Yang pertama awal bulan, besoknya akhir bulan, besoknya nggak akan begitu. Ya, oke ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan kram karena menstruasi ya sama saja, ada pengobatan untuk mengurangi nyeri. Atau yang paling aman itu adalah kita kompres. Ya, salah satu terapi untuk mengurangi nyeri itu adalah kita kompres. Ya, kompres perutnya ya dengan handuk air hangat kah? Ya, atau misalkan dengan botol hangat gitu ya. Tapi hati-hati ya kalau Anda kompres dengan yang hangat. Kalau ternyata itu adalah terjadi perdarahan abdomen, Anda kasih air panas, maksudnya Anda kompres dengan handuk panas atau botol panas, kan sering nyeri tuh kalau perdarahan abdomen ya. Jadi ada biasanya kalau perdarahan abdomen kan ada ini apa namanya? Benturan, Anda mungkin habis kecelakaan karena benturan perutnya, tapi awalnya nggak terasa, lama-lama sampai terima kok sakit gitu ya. Nah, terus untuk mengurangi nyerinya itu Anda kompres hangat. Ya. Yang terjadi adalah makin parah itu perdarahan. Ya kan? Karena Anda kasih yang panas, terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Darahnya akan semakin masif. Ya. Harusnya, tapi Anda harus ingat dulu bahwa Anda misalkan terjadi benturan daerah abdomen gitu. Selama itu bukan benturan, misalkan karena kembung atau apa, itu Anda kasih kompres yang hangat, nggak apa-apa. Makanya kan banyak orang kasih minyak kayu putih gitu ya kan? Kasih minyak kayu putih untuk menghangatkan. Itu sifatnya adalah untuk menghangatkan, menyamankan aja sebenarnya. Ya. Oke, lanjut. Ibu izin bertanya. Satu lagi ini aja ya. Iya, Ibu. Ayo. Izin bertanya, Bu. Untuk pasien yang badannya agak gemuk, Bu, untuk pada saat palpasi itu, apakah ada kemungkinan untuk kesulitan untuk menemui organ-organnya atau enggak, Bu? Ya, sebenarnya intinya sama saja. Kalau misalkan agak kesulitan, dinaikin dari bawah, Mbak. Letakkan tangan dari bawah supaya diangkat. Jadi kalau hanya untuk, jadi yang bisa diraba itu adalah hepar ya, bisa diraba hepar, spleen ya, itu yang bisa diraba. Kalau seperti usus halus, usus besar itu nggak bisa diraba, ya, usus halus besar nggak bisa diraba. Yang bisa diraba tuh hepar, karena hepar itu harusnya tidak bisa diraba, spleen itu harusnya tidak bisa diraba. Ingat ya tadi kata Ibu ya, kalau bisa diraba justru terjadi pembesaran. Ya, Anda justru itu untuk palpasi itu untuk melihat apakah ini ada perabaan atau tidak. Kalau tidak ada perabaan berarti dia normal. Kalau merasa ada perabaan seperti benjol-benjol berarti itu abnormal justru. Jangan terbalik ya. Hepar itu harusnya tidak bisa diraba. Ya, kalau bisa diraba seperti ada ini seperti apa ya? Itu berarti abnormal. Jangan Anda bayangin Anda meraba ibu hamil ya pasti keraba pala bayi lah. Ya, pasti keraba kepala bayi, badan bayi keraba, tapi ini enggak. Harusnya organ-organ di dalam abdomen itu tidak boleh teraba. Itu artinya dia posisinya normal. Tapi kalau teraba itu posisinya berarti dia membesar, membengkak. Nah, itu yang bahaya. Atau ada tumor, ya, itu. Ya, Mbak ya. Ini kalau masalah orang gemuk bukan masalah teraba atau tidak. Ya, cuman kalau untuk palpasi orang gemuk tadi dengan cara diangkat dari bawah juga bisa. Pokoknya intinya kalau secara normal organ itu tidak teraba. Oke, bagus. Ada lagi? Sudah ya, saya rasa ya. Ya, kita sudah lewat 24 menit. Oke, ayo screenshot dulu. Baik, untuk kelas A, untuk menggunakan fitur raise hand dulu ya. Nanti absennya sesuai dengan jadwal perkuliahan ya.